wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali pagi ini kita masih membahas yaitu sambungan yang berhubungan dengan alat-alat bersuci, di antaranya yang disebut air mutlak. Halaman 6 baris keempat dari bawah ke atas. Karena akan dalil, ada dalil perkataan yang lagi akan datang. Iya. Kenapa maka kita membahas di dalam bersuci dimulai dengan air? Karena dalilnya ada. Di antaranya surah Al-Furqan, wa anzalna minas samaa'i wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ada surah Al-Furqan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Berarti para ulama ahli ketika menyusun kitab fikih, mereka sudah menguasai Al-Quran, mereka sudah menguasai hadis. Seluruh ulama ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis. Buktinya para ulama ahli, kenapa maka alat bersuci dimulai dari air mutlak? Karena ada dalil. Dalilnya dalam surah Al-Furqan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu airnya suci. Berarti seluruh air yang turun dari langit itu suci. Dari situ ambilannya. Nah, berarti para ulama ahli ketika menyusun kitab fikih, mereka sudah menguasai dalil dari Al-Quran, dari hadis. Apabila tidak terdapat dalil di dalam Al-Quran dan hadis, mereka memakai kias, kemudian ijma, kesepakatan para ulama di masa itu. Tidak sembarangan para ulama itu mengarang suatu kitab. Kemudian para ulama ahli tauhid, mereka menyusun kitab-kitab tauhid mulai wujud kitab baqa. Di otak mereka sudah ada dalil Al-Quran dan hadis. Kita ambil contoh, inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Itu diantara dalil bahwa Allah bersifat wujud. Khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kami ciptakan, khalaqas samawati wal ardi. Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu dalil wujud, bahwa semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama ahli menulis mulai wujud. Kemudian disusun lagi tauhidnya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah taala itu ada tapi kadang berawal, dan Allah taala akhir. Wal awwal, Allah taala maksudnya kalimat awal tidak berawal. Wal akhir, Allah taala akhir maksudnya tidak berakhir kalimatnya. Wal awwalu wal akhiru, Allah taala yang Allah yang awal tidak berpermulaan, Allah taala yang akhir tidak berkesudahan. Lalu ulama tauhid menulis, wal awwalu, Allah taala yang awal tidak berpermulaan. Wal awwalu wal akhiru,
lalu rusak. Pokok Allah telah kekal, tidak berkesudahan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Coba Bapak Ibu, dari 60 sebutkan tadi, apakah ulama-ulama ahli tauhid kadang ngerti dalil? Semua orang sudah menguasai dalil, baik Quran, baik hadis. Mereka ahli, lalu mereka mengarang sesuai dengan dalil yang mereka kuasai. Dan kekuasaan keilmuan mereka yang mereka miliki sampai mereka mengarang kita diakui ulama di masanya. Nah ini pentingnya, diakui oleh ulama di masanya. Datuk Kalampain mengarang kitab Sabilul tadi, referensi ulama-ulama kerajaan Banjar di kala itu yang meminta Datuk Kalampain mengarang kitab Sabilul tadi adalah kerajaan Banjar. Lalu referensi Sabilul tadi ini jadi referensi di daerah kerajaan Brunei Darussalam. Coba ke Brunei, pengajian Sabilul tadi juga. Nah ini artinya apa? Para ulama-ulama Asia Tenggara khususnya, umumnya termasuk di Mesir, mengakui kealiman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada manuskrip aslinya, ulun melihat di Mesir, termasuk manuskrip aslinya ada di perpustakaan Datuk Kalampain. Artinya apabila ada orang merubah-rubah karena Datuk Kalampain, kembali ke manuskrip asli, ketahuan. Nya bisa Salafi Wahabi itu merubah kitab-kitab karangan ulama Bahari. Ada kembali lagi ke manuskripnya, kitab aslinya, nah langsung dari pengarang. Ulama tasawuf mengarang kitab-kitab tasawuf, mengambil dalil innallaha ma'as-sabirin. Di dalam kitab-kitab tasawuf pasti ada sifat-sifat yang terpuji, yaitu bersifat sabar. Di dalam kitab-kitab tasawuf pasti ada bab syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam kitab-kitab tasawuf pasti ada muraqabah musyahadah. Ubudillahi ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Mau banyaknya ini. Nah, kitab ini sudah nyaman. Maaf, Quran kada hafal, hadis kada hafal, ijma kada paham, qiyas bingung, kitabnya ada dan cara lagi. Ibarat bibinian tuh ke pasar di otaknya ada kaulah dengan rawon. Maka di otak ibu-ibu tuh pasti bahan-bahannya di mana supaya jadi ganang rawon itu ada di otak ibu-ibu. Lalu ke pasar sesuai yang akan direncanakan untuk diulang. Kita ini kan paham cara mengolah ganang rawon, makan lagi. Pahamlah. Kadang-kadang orang ini mengotak-ngatik karangan orang. Kita kada punya karangan, buah karya kada punya. Keilmuan kita kan diakui. Sekadar mengkritik kitab-kitab orang terdahulu. Jadi ulun buat tandingan karangan pian tuh, ulah karangan dulu ilmu pian itu diakui kada. Karangan pian itu oleh ulama ahli di masa sekarang, supaya pian tahu kualitas keilmuan pian. Kenapa maka pian mengkritik kitab orang? Kitab orang dikritik, coba pian buat karya, lalu pian cetak, kemudian diajarkan kada buat karya pian di pesantren. Rata-rata orang pesantren mengerti nahu, saraf, balaghah, mantiq, arud, usul fiqh, usul hadis, ngerti semua mereka. Lalu karangan pian itu diakui enggak? Kitab tafsir Quraisy Shihab yang ada dipelajari di pesantren, bubuhan orang-orang biasa yang membaca. Mana ada kitab tafsir Quraisy Shihab dibaca di pesantren? Mana ada pesantren Darussalam membaca kitab tafsir Al-Misbah? Mana ada pesantren Pemangkin membaca kitab tafsir karangan Quraisy Shihab? Mana jurut apa karangan Quraisy Shihab dibaca di pesantren Al-Raha? Pesantren terkenal tertua di Kalimantan Selatan ada 3, Raha, Darussalam, Pemangkin.
3 pesantren yang melahirkan para ulama ahli, 1 ustadz yang alim-alim aja kada ada referensi dari kitab Misbah Tafsir Quraisyah. Hanya Sidin aja jangan membaca kitab tafsir Sidin seorang di metro setiap bulan puasa. Lalu dia memadakan Profesor Dr. Quraisyah ahli tafsir, kata siapa? Yang mengaku diri ahli tafsir siapa? Dr. Sabran ahli hadis tidak akan mengakui. Apalagi kita ada dokternya ada. Nah, kita harus kayak itu bagaimana caranya. Kita kada boleh menghina, tapi kita menjelaskan kualitas karangan seseorang. Nah, ini penting nih. Kalau ulun membaca kitab Datuk Kalampaya, silahkan pin analisa siapa Datuk Kalampaya. Silahkan pin baca bagaimana kealimannya Datuk Kalampaya. Silahkan pin baca siapa guru Datuk Kalampaya dan siapa yang menggelari Datuk Kalampaya dengan Al-Banjari. Coba baca ya, berapa karangan Datuk Kalampaya, apa kelebihan Datuk Kalampaya, berapa beliau itu berapa tahun ngaji di Mekah dan Madinah, siapa guru-guru beliau, siapa guru yang menyuruh beliau pulang sudah ilmu bagaikan lautan tanpa dasar. Kayak apa? Kitab misalnya bertentangan, kitab seseorang bertentangan dengan kitab yang ini kita tanding. Ulun kayak itu itu caranya. Makanya ulun kitab kan enak nukilan tuh ambilan sini diulang seorang, lalu seakan-akan milik seorang tuh diakui enggak? Itu namanya kitab nukilan tuh seorang menyusun seorang, dibacakan ke orang, pahamannya dari seorang. Bisa muncul. Nah, ini minta maaf ulun sedikit supaya kita tahu kualitas keilmuan seseorang. Makanya lihat Bapak Ibu, kenapa maka para ulama ahli memulai setiap masalah bersuci pasti membahas air. Air pertama namanya air mutlak karena akan ada dalilnya. Pembahasannya bisa berdahulu, dalilnya bisa berdudi. Artinya di otak para ulama itu, ketika dia membahas suatu keilmuan, pasti referensinya sudah mereka kuasai. Lalu mereka menyusun kitab fikih dimulai dengan ayatnya di antara surah Al-Qur'an, yaitu wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit air yang suci. Itu namanya air hujan. Surah Al-Qur'an ayat berapa guru baca aja dengan sesuatu ayat. Makanya mana yang dipadahkan ayatnya untuk apa? Bacain ini ya. Jar ulun buka kitab Al-Yubi jilid pertama. Bab halaman berapa guru? Bacain seorang. Masa sudah dipadahkan, masa disuapin pulang? Nyaman kan baca Quran? Ini ada guru-guru kayak gitu. Surah Quran ya guru. Ayat berapa guru? Baca sesuatu ketemu tuh. Nah, kembali lagi lah Bapak Ibu lah. Nah, lagi. Berarti bubuhan para ulama-ulama itu sudah menguasai Quran. Sudah menguasai hadis. Apabila berhubungan dengan fikih, apabila tidak ada di dalam Quran dan hadis dalilnya, mereka mencari kias, persamaan. Ingat, apabila tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, kalimat ini yang simak baik-baik. Apabila tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, yang ngomong ini ulama ahli yang hafal Quran dan hafal hadis. Kalau ulama yang ngomong ini orang ini hafal Quran lalu berpandir,
kalau kada ada dalilnya di dalam Al-Quran, kira-kira nang kada hafal Quran kawalah berpanggil itu. Nang kada hafal Quran, kada mungkin bisa ngomong seperti itu. Kalau kada ada panggil dalilnya dalam Al-Quran, pin hafal Quran enggak? Ada guru, kenapa maka pin berasumsi kalau kada ada dalilnya dalam Al-Quran? Pin nggak boleh ngomong seperti itu. Yang ngomong itu orang yang hafal Quran. Kalau dia ngomong dalilnya nggak ada dalam Al-Quran, dia hafal Quran dari surah Fatihah sampai An-Nas kada ketemu dalil itu. Misalnya sabu-sabu, jinet, narkoba, narkotika, spiritus, bacaan putri, obat nyamuk, destro, alkohol dicampur buku 5, putri 10 biji, CTM 15 biji, tutup jadi satu. Adalah yang ada dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal awsabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ulun ngomong innama jinet, kada. Innama sabu-sabu, ada juga. Innama narkotika, enggak ada juga. Innama lempok, ada juga. Yang ada innamal khamru. Bagaimana obat-obat seperti ini? Maka para ulama ahli mengkias ke ayat ini lewat kalimat khamr. Khamar merusak akal. Apapun yang merusak akal masuk dikategorikan khamr. Jangan terpengaruh dengan nama, akibatnya sama, merusak akal. Masuk kepada khamr. Berarti innamal khamru, semua yang masuk di kalimat khamr itu, jinet, narkoba, sabu-sabu, narkotika, lempok, habis, banyak tapai, dipajak, mau banyak tapai gak apa-apa, nang dipajak jadi tua kah? Dipajak tau lah dipajak. Bisa nggak banyak tapai di wadi? Ini otak orang yang sudah menguasai Quran. Dalilnya nggak ada dalam Quran, dalam hadis pun nggak ada tentang jinet, karena jinet ada hanya masa kita, bukan masa Nabi. Dalilnya ada innamal jinet, ada. Ternyata di situ innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ayat-ayat itu fajtanibu, jauhi. Berarti apapun yang memabukkan dimasukkan kepada kalimat khamar. Masuk semuanya narkotika di situ. Karena merusak akal. Al-Qur'an jauhi. Lalu cari lagi dalil yang gak ketemu juga dalam hadis. Oh ternyata ada yang mendekati dengan masalah ini. Kullu muskirin haram, tiap-tiap yang memabukkan haram, walaupun namanya bukan khamar. Sampai ngarang minuman sekarang ini ada Abidin, anggur bir dingin. Untung ada udin. Para ulama tuh Bapak Ibu kadang dipermainkan karena mereka punya referensi yang otentik ilmiah di otak mereka. Mereka nggak ngomong kecuali ada referensi. Nah ini jadi para ulama ahli fikih khususnya yang kita pelajari pagi ini, kenapa maka dimulai dengan air mutlak? Karena akan dalil, karena ada dalil. Dalilnya surah Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air yang suci. Turun dari langit. Berarti ini satu dalil, boleh berwudu langsung dari air hujan yang deras. Ditamai air hujan itu bawa berwudu. Ada lagi ayat wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Banyak ayat itu Quran itu sama. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Nah lalu ada
orang-orang dari ayat itu meminumi anak banyu hujan yang langsung dari langit tanpa kena bantuan, diminumkan ke anak yang langsung dari atas tuh, jangan kena banturan. Kena banturan bang guru, tai tikus, tai burung. Kalau bang mama langsung bang guru, kada bapak, udah ada burung jangan ada yang terbang. Lalu abahnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Sayyid Alwi, ketika beliau menjadi ulama besar pengajar di Masjidil Haram, beliau menyuruh di antara muridnya minum dari air pancuran Ka'bah. Di ketika hujan minum, itu akan mendapatkan 2 keberkahan. Ditentang oleh Salafi Wahabi, mana dalilnya? Minum dari air pancuran Ka'bah itu dapat 2 keberkahan. Ditentang oleh ulama Salafi Wahabi. Apa kata beliau? Aku mengatakan orang yang minum dari air pancuran Ka'bah itu mendapatkan 2 keberkahan. Pertama, Ka'bah itu sudah berkah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal bangunan yang diletakkan di permukaan bumi untuk manusia menghadap Allah, lalladzi bi Bakkah, di Bakkah maksudnya di Mekah. Apa? Mubarakah, diberikan keberkahan. Itu ayat bahwa Ka'bah itu berkah. Yang kedua, air yang turun dari langit. Wa anzalna minas sama'i mubarakah, kami jadikan air yang dari langit itu berkah. Diam orang Salafi Wahabi tadi. Nah, ini abahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama besar, melahirkan anak Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sampai sekarang jasadnya di Maklah tidak hancur. Pemahaman dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini anak beliau bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, itu Pak RW. Tetap diawasi orang-orang Salafi Wahabi. Pengajian beliau di Rusaifah itu sama Habib Zain bin Ibrahim Sumaid di Madinah, diawasi orang dia penyampaian zikir. Padahal ini ulama yang mempertahankan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu saat kena ulama-ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah di Pak Ibu terkikis habis. Kalau generasi-generasi akan datang kada tapi rajin menuntut ilmu. Jujuran tuh, rajin-rajin menuntut ilmu, rajin-rajin. Kayaknya ulama banyak adaan lagi, dan ulama ini membawa ilmu, boleh. Kadada ulama meninggali ilmu. Siapa yang rajin menuntut banyak dapat. Siapa yang ada tapi rajin menuntut ilmu kada banyak dapat. Ulun minta maaf menghati-hati. Kalau acara-acara yang seperti sunat-sunat aja lah, kada usah tapi berhimat benar, berhimat jangan nang dihimati menuntut ilmu. Apa contohnya? Haulan. Tapi kena rajin benar, tolak haulan mengaji kada mau. Penting haulan tadi mengaji. Nah, guru ini mengindir haulan, ulun bukan anti haul, ulun mah haul juga. Umat tahamnya rajin tulang haulan, pengajian dari telepon hadir. Haulan tuh ya apa aja kawan? Berarti guru ini menyindir haulan guru sopul. Ada kalau ngomongan haulan guru sopul sindir, haulan guru sopul haulan yang luar biasa. Ulun dia meliburkan pengajian. Nah, berarti guru dia hebat haulan daripada pengajian. Setahun sekali dilemburakan di tamu datangan.
Tapi ada orang yang kada pernah mengaji, haulan rajin, kalah pian haulan itu dapat ilmu apa? Dapat ilmu rami, dapat ilmu bakasak-kasakan, itu aja mungkin. Dan tidak ada situ penyampaian ilmu, ada enggak? Mau ditan rajin benar orang nih, tapi mang aja mau. Guru sekompul tuh alimnya luar biasa, baru sih dia bukan mauritan. Burdahan rajin untuk ilmu ada. Apabila kita berpikir hanya seperti itu, karena kajian-kajian sesat yang masukkan di kampung kita, kada kawa lagi kita menangkis lewat burdah, kada kawa lewat maulid, kada kawa, harus lewat ilmu. Minta maaf, rajin haulan, lebih rajin lagi menuntut ilmu. Umat yang haulan Solo rajin, mantap. Haulan Bangil rajinnya mantap. Sembahyang bedagang, baca Fatihah ada pas. Bahkan wah ini ulun dengar-dengar dari masyarakat, imam-imam masjid lah, maaf, nang jadi imam Jumat minimal sausufufakum baina tasyatus sufuf min tamamis shalah. Buka kitab Muwatta Ibnu Malik, gurunya Imam Syafi'i, minimal membaca itu ratakan saf yang kosong dimasuki. Jangan membaca qul a'udzu binas lagi, jangan membaca rabbi a'udzu bika minasyaithanir rajim wa rabbika yang turun. Jangan membaca banyak bacaan lagi, karena antara khatib dengan imam jangan ada jeda yang panjang. Di situ mualat. Apabila mualatnya rusak, ada sah Jumatnya. Buka kitab fikih babul Jumat. Nah ini ada lagi kan besiwak amplihi jadi imam itu. Mana ada guru sekumpul waktu sini jadi imam di masjid Al-Karamah menyuruh besiwak. Nah ada sausufu pakum baina tasyatus sufuf min namanya sholat aja. Ratakan saf yang kosong dimasuki. Wah ini ada besiwak itu pribadi masing-masing, jangan disuruh orang. Bisa aja orang sunat tidak boleh mengalahkan yang wajib wala. Dangkal keilmuan berani tampil masuk nanti di dalam hadis Nabi, wala taj'a musibatana fi dinina. Ulun kada pernah menemui doa Nabi, jangan jadikan musibah menimpa alam semesta, kada pernah. Nang ada wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Nah banyak terjadi sekarang musibah menimpa agama kita. Nur Muhammad dikatakan qadim, musibah menimpa agama kita. Siapa yang mengatakan Nur Muhammad qadim, kafir. Di medsos berdebat, orang kampung bingung. Orang berdebat itu jangan melebar di medsos, di forum supaya jangan melebar membingungkan masyarakat. Ayo Bapak Ibu, ini fakta cara ulun. Harus di kursus nih tanyakan, nih ngerti nggak pian? Ngerti nggak? Jadi khotib harus suci orangnya. Sakalnya pernah kejadian, maaf lah, di Kalimantan Selatan juga, tapi bukan di Banjarbaru, daerah Balangan. Kebetulan ulun waktu itu hadir di suatu masjid karena ada acara. Tuan khatib nih selesai jadi khatib, barakallahu fiikum Qur'anul azim wa nafa'ana bikum sampai habis. Allahumma ja'alna wa Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sekalinya sidin wudu. Kenapa enggak tuh khatib ini wudu? Sedangkan jadi khatib wajib suci, karena khatib ini menempati 2 rakaat sembahyang. Coba lihat di situ adalah maka rakaatain. Ada tuh, ada kan di situ Pak RT, ambil kantong Pak RT, kurang ada apa? Minta maaf Pak RT lah, Pak RT. Allah dicabut. Nah, coba
anna khutbata fiha makana raka'atain. Khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat sembahyang. Kada boleh, kada suci. Tuh, ada tuh. Karena ulun ini pas kebetulan di sab yang ketiga, ulun kada jadi apa-apa. Artinya ulun kada harus tampil dulu di suatu daerah, hanya disuruh orang jadi apa ceramah aja. Berdiri ulun. Sidin itu jadi imam kah? Tanyai, nang tuan khatib jadi imamnya tanyai dulu. Kalau jadi imam tuan khatib itu batal, berudu, ada nih jedanya panjang ada. Hancur sembahyang Jumat karena antar khutbah Jumat dengan jadi imam jangan ada jeda. Makanya mualat nang kaya orang sehingga nikah, akad nikah. Seperti itu. Keberanian ulunnya Pak gue. Ya ulun Pak Kiai, guru, apa? Yang tadi jadi khatib batal kah? Iya, aku mengantong di sini mengantuntan. Semua jamaah ganti zuhur. Karena cacat antara khutbah Jumat dengan jadi imam. Khatibnya mengantuk. Sedangkan jadi khatib Jumat wajib suci. Tapi kan kita sembahyang juga annal khutbata makana raka'atain, annal khutbata fiha makana raka'atain. Kadang membaca kakek guru itu annal khutbata fiha makana raka'atain. Ini kan khutbah itu menempati 2 rakaat. Syarat jadi khatib suci. Apabila pian batal, hancur Jumat, ganti zuhur. Bahkan jangan tahu tadi aku kan jadi wudhu, aku langsung jadi imam. Haram. Nang ini juru nih. Balangan. Gempar satu masjid. Depannya nang batai lalat. Sebab kalau kalian berdiam, kalian pulang berdosa. Berarti guru dinlah lebih baik kada tahu ya hidupnya, lebih baik kada pintar daripada tidak. Pian kada ada pikiran nak menyelamatkan umat namanya. Ini masalahnya bukan masalah para salim, ini menyelamatkan. Jadi guru selesai. Ikamnya sudah jadi imam. Jar, ujar guru-guru di situ. Dan ulun mengadakan aja bahwa ada sah Jumat kita karena khatib batal. Coba Pak dari cari dalilnya di dalam kitab. Tuan khatib itu boleh apa namanya? Tuan khatib itu boleh nggak kada suci? Satu. Yang kedua cari Pak dalam kitab tuh dalilnya adalah nang hendak jadi imam tuh manirul makmum besiwak. Ada kada? Kalau kada pecat, kenapa takutan? Pak, karena panitia pembembang karena lawan para jiru jeli harus kita anak menyelamatkan umat kada hidup. Yang ada di dalam kitab Muwatta sawwu sufufakum, hadisnya ada. Fa inna tasyatu sufuf min tamami shalah, ratakan saf yang kosong dimasuki rahimahullah itu belum dianggap merusak mualat. Memang dianjurkan karena untuk kesempurnaan shaf sembahyang, tetapi cukup itu kata-kata langsung diangkat takbir sholli fadhuji matirati mustaqbil kiblati ada ini mamalillahi ta'ala Allahu akbar. Jangan selalu berhukum baina tasawuf mungkin namanya sholat masuk hancurlah mualat. Kenapa merusak yang wajib, mementingkan yang sunat? Ulun ini seberang di buru-buru analisa dalil. Terus kan sebelum menyampaikan nih, lengkap deh dalilnya. Masa ulun menyampaikan kalau dalil? Makanya nih lihat, nah hati-hati. Para ulama tuh kenapa? Maka mengarang kitab dimulai dengan air mutlak karena dalil orang sudah ada. Nah
yang salah-salah nih. Membaca Auzubillah 3 kali. Apa bacaan terima iman? Ini Jumat, kalau sembahyang 5 waktu saya Jumat silahkan 10 kali kalau baca Auzubillah, paling-paling disumpahin makmum nang pangantutan. Jangan menampilkan diri yang aneh-aneh, ternyata keluar dari referensi, akhirnya cacat ibadah orang. Sembahyang jadi imam pakai belum dipaksa orang jadi imam di badangan. Ikam jadi imam, ikam bertanggung jawab, ikam memadamkan zuhur. Hujan berbuat buru-buru nih, maju loh, maju. Maka besalawar ya, besalawar datang dari kampung, dari Amuntai, belangan ceramah, kayak anak ceramahnya begamis. Untung kopi ya, jangan ada kopi yang bingung pulang. Kita sedang zuhur semua. Sholat fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca ayat. Allahu akbar. Jangan nyari ini. Sampai yang zuhur itu nyari enggak? Kan kada Jumat kalau ada ulun layani 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tonton baca wiridnya wirid apa? Ayo wirid Jumat. Sayangnya kada apa-apa wirid Jumat. Wiridnya itu, siapa yang berwirid Jumat 7 kali baca Fatihah, 7 kali baca Qul huwallah, 7 kali Qul a'udzu 7 kali Qul a'udzu, Allah berikan perlindungan selama semingguan. Makanya 7 kali. 5 atau 7. Allah berikan perlindungan selama 7 hari itu. Lalu membaca doa Abu Nawas, Ilahi la asfil firdausi Allah, itu wiridnya juga tuh. Baca itu Ilahi la asfil firdausi Allah. Berdoa kan ada kalau apa doanya? Allahumma ya ghani ya hamid ya mubri mu'id ya rahmi wa juz aghnina bihalatil harami wa bi dhalatika masiru fadlika amman siwa. 5 kali. Kenapa guru maka 5? Itu pangulaman mah di. Ada 7 lah guru. Nah beda daripada orang pulang. Nang 7 tuh nang Fatihah. Kalau ay guru 7 juga jalpian. Yuk ulama memadakan 5. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubri mu'id ya rahmi wa juz 5. Kalau ilahi la asfil firdausi ahmad berapa? 5 juga. Ulun gue tambah 7 gue mangantok pak ada apa juga. 10 pak ada apa juga. Batal kan ya? Paling-paling bukan mau memberikan kelewasan aja. Siapa yang mengamalkan amalan itu, Allah berikan perlindungan sama semingguan. Allah mudahkan rezekinya yang sulit-sulit. Makanya Allahumma ya ghani ya hamid ya muli mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramika wa min ta'atika masirul fadlika amman siwa. Kemudian doanya Abu Nawas. Abu Nawas itu wali, dikenal orang jadi lucu. Doanya jadi lucu. Ilahi lastul firdausi ahla. Wahai Tuhanku, ulun kada pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala nari jahim, dan ulun kada sanggup juga masuk neraka. Ketawaan hanya dia tahu maknanya. Ulun kada pantas menjadi penghuni surga Firdaus, dan ulun kada sanggup masuk neraka. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada sanggup. Raja Rayu pahabli taubat wa maghfir dzunubi, ulun hanya minta supaya taubat ulun pian terima dan dosa ulun pian ampuni. Itu aja permintaannya Abu Nawas.
Fa innaka ghafirun dzambil azim, pian mengampuni dosa-dosa besar ini. Ulun kada pantas ya Allah masuk surga Firdaus, dan ulun kada sanggup dimasukkan ke neraka. Ulun hanya meminta ampuni akan aja dosa ulun dan terima taubat ulun. Pian engkau mengampuni dosa ulun, itu jadi permintaan ulun. Mun diampuni dosa kan masuk Raja Rayu. Wah, bisa bahasa orang tuh marayu Allah Ta'ala tuh hati-hatilah, ini bisa merusak Jumat kan akhirnya nih. Ya ulang kayak apa guru? Ganti. Kenapa guru? Merusak mualan. Buka berburu Jumat sebelum jadi khatib, buka berburu Jumat sebelum jadi imam. Dalilnya dulu dikuasai baru tampil. Ya apa nih? Wala dalil apa ya? Itu dot bukan dal. Guru, itu dot, huruf dot itu huruf istitolah dalam ilmu tajwid. Waladhalin, kan ada waladhalin itu dal bukan dot. Tadinya pian aja kalau nama dengar rumah ulun bakurik betalinya ulun takuni bubuhannya ikam mendengar sidin baca dal abota. Ulun takuni nih keluarga sidin dot guru nah dinasti ini rusak hukum ini makanya caranya hanya Pak Ibu selesai ulun memimpin. Jangan bulik dulu ikam itu guru tadi. Apa guru? Jangan bulik. Kami hendak tahu dalil ikam dari mana. Oh, anu kah? Dalil ulun menahan batal tadi. Jumat tadi kan tuan khatib kada suci tadi. Batal Jumatnya jaga di zuhur. HP ulun tuh. Nah, di mobil. Untung ada ulun punya berapa ribu kitab di HP ulun tuh. Kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, ulun buka PDF-nya. Nah, PDF buka. Kutubul fiqhiyah, kitab-kitab fikih. Nah, jadi wa yushtaratul khatibu. Nah, lihat. Syaratnya jadi khatib yaitu suci. Berarti kalau jadi khatib, syarat jadi khatib suci. Kalau khatib tuh syaratnya rusak, maka batallah. Jangannya tuan khatib itu batal, turun. Nah, ini yang hebat nih, tuan khatib ini turun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sampai terus, nah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ya bakantut, jangan diterusakan. Aku bakantut terusakan. Nah, itu nang hebat. Ini mana rusakan pok bakantut tetap membaca khutbah. Selamat orang semua sekitar dengan kejujuran tuan khatib tadi. Wah, parah benar. Hanya tadi yang minta maaf guru-guru lah jalur apa? Pian jangan hanya belajar begitu babul wudu seumuran, babus salah, babul wudu, babus salah, babul wudu, babus salah, babul wudu, babus salah, sampai mati pengen tuh ilmunya. Coba bang babul Jumu'ah, babul salatil Jumu'ah, babul syartil khatib. Belajar fikih itu babul siyal ada dalam kitab ini. Ada guru? Ada. Bab talak ada. Babul hadamah ada. Babul ju'alah ada. Babul bai' ada. Babul riba ada. Babul jihad ada. Babul haddi ada, babul jinayat ada, babul kisos ada. Ulun kada pernah tatamu guru we. Di mana pun hidup? Kada pernah tatamu. Ada guru, kada pernah tatamu pembahasan itu. Babul salah ada lah. Pernah belajar? Pernah. Babul ghusli? Pernah. Babul agama? Nah,
Ada pernah mendengar cucu kaipen babu salah babul wudu tamat, babu salah pulang babul wudu pulang tamat, babu riba ada tahu. Nah kayaknya tuh mau unjun tuh bayar tuh 200.000 500.000 nama unjun bayar karena soalnya banyak dibawa ke rumah sama kami haram gini bayar baik nukar ke pasar terus sama unjun ada kalau pertandingan inya kapalanya nih kada tahu berriba cari pulang buahnya biar kalau kita nak tahu berdiam kemungkaran dianggap kebenaran. Inilah bahayanya berdiam orang tahu karena itu kemungkaran dianggap kebenaran dianggap kemungkaran. Dalil dahulu yang lagi akan datang dalilnya kayaknya dulu tapi pembahasannya sudah. Makanya apabila orang tuh membahas masalah apapun pasti orang yang bingung nang alim dalilnya di mana jadi pemahamannya kayak ini. Nah itu insya Allah kita bahas lagi sadang sudah lihat jamnya lewat sudah. Nah cukup sampai di sini dahulu. Al-Fatihah.